edisi kali ini sangat penting. Saya memohon kepada Anda untuk meminjamkan kepada saya mata Anda, telinga Anda, dan hati Anda. Karena edisi kali ini akan membahas tentang Israel dan tanda-tanda keruntuhannya yang sangat jelas. Keruntuhan Israel merupakan sebuah fakta yang tidak terbantahkan oleh siapapun, dan akan kita bahas satu demi satu dari fakta-fakta dan data-data yang telah saya kumpulkan dalam materi ini. Saya akan memulai dengan sebuah wawancara yang dilakukan oleh jurnalis Arab Ahmad Mansur terhadap salah satu pendiri gerakan Hamas, yaitu almarhum Syekh Ahmad Yasin. Wawancara ini terjadi di tahun 1999. Syekh Ahmad Yasin dalam wawancara tersebut menyatakan dengan sangat jelas tentang kapan Israel akan runtuh. Syekh Ahmad Yasin pun menyatakan bahwa di tahun 2027 negara Israel sudah tidak ada lagi. Syekh Ahmad Yasin membangun pendapatnya ini dari Al-Quran, di mana Al-Quran menyatakan bahwa generasi akan berubah setiap 40 tahun. Sebagaimana kisah umat Nabi Musa yang tidak berani memasuki tanah Palestina, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat mereka berputar-putar selama 40 tahun. Sehingga setelah 40 tahun generasi pun berganti dan mereka akhirnya dapat memasuki tanah Palestina. Dan jika kita melihat teori ini, maka kita dapat melihat bahwa di tahun 1948, generasi yang ada saat itu di Palestina adalah generasi yang belum siap untuk meraih kemenangan atau generasi kekalahan. Generasi kekalahan ini akhirnya berganti dengan generasi yang lebih berani untuk menentang penjajah Israel. Maka setelah 40 tahun, di tahun 1987, muncul gerakan perlawanan pertama Palestina, Intifadah Al-Ula. Inilah generasi perlawanan. Dan selanjutnya 40 tahun kemudian akan muncul generasi kemenangan di sekitar tahun 2027. Syekh Ahmad Yasin pun menambahkan bahwa sekuat apapun Israel dan para pendukungnya saat ini, pada saatnya nanti, negara-negara tersebut akan menua, melemah, dan pada akhirnya Israel pun akan runtuh. Saat ini pasca peristiwa Perang 7 Oktober 2023, pernyataan Syekh Ahmad Yasin ini kembali viral, dan pendapatnya ini pun semakin diyakini oleh banyak orang. Tapi sebelumnya di tahun 1999, saat wawancara itu dilakukan, banyak yang tidak mempercayai pendapat ini. Namun yang mengejutkan adalah bahwa tahun 2002, selang 3 tahun kemudian, majalah yang sangat terkenal di Amerika, yaitu majalah Newsweek, mengeluarkan berita yang sangat mengejutkan. Sampul depan majalah yang terkenal tersebut memuat berita tentang masa depan Israel yang akan runtuh. Majalah itu mengungkapkan kajian yang dilakukan oleh para peneliti dan sejarawan Israel yang menyatakan bahwa Israel adalah sebuah negara tanpa masa depan. Sebuah negara yang pasti runtuh dalam waktu yang tidak lama lagi. Pendapat bahwa Israel akan runtuh telah muncul sejak tahun 1987, di masa pertama dari perjuangan perlawanan orang-orang Palestina yang disebut dengan Intifadah Al-Ula. Tetapi kajian tentang keruntuhan Israel baru dilakukan oleh para peneliti di sekitar 20 tahun yang lalu, dilakukan oleh orang-orang Israel maupun para peneliti dari luar. Jika Syekh Ahmad Yasin mengambil referensi dari Al-Quran untuk memprediksi keruntuhan Israel, maka ada satu tokoh yang lain bernama Hakan David Weiss yang juga diwawancarai oleh Ahmad Mansur di sekitar tahun 2003. Tokoh Yahudi ini mengambil referensi dari Taurat, dan Hakan sendiri adalah juga seorang Yahudi. Dia adalah juru bicara dari kelompok Natorik Karta. Natorik Karta berdiri tahun 1935 dan Israel baru berdiri tahun 1948. Kelompok ini memiliki anggota sebanyak 1 juta orang di seluruh dunia dan bermarkas di wilayah Brooklyn di Amerika Serikat. Tujuan dari kelompok ini ialah untuk menolak pendirian negara Israel. Mengapa? Karena menurut mereka, pendirian negara Israel bertentangan dengan Taurat, dan Taurat menyatakan bahwa Tuhan mereka, Allah, menetapkan bahwa Bani Israel akan selamanya terpencar dan berada dalam pengasingan sebagai minoritas, dan tidak berkumpul dalam satu negara tertentu.
dan orang-orang Yahudi harus tetap berpencar hingga hari kiamat. Dan segala bentuk usaha untuk menyatukan orang-orang Yahudi di satu tempat merupakan bentuk pembangkangan atas perintah Allah yang memerintahkan orang-orang Bani Israel untuk berpencar. Demikian seorang Yahudi yang taat menyatakan bahwa negara Israel bertentangan dengan kehendak Allah yang memerintahkan orang Yahudi untuk berpencar di berbagai tempat di dunia. Dan hal ini juga sejalan dengan Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Bani Israel, "Uskunul ard", tinggallah di bumi. Dan yang dimaksud dengan tinggal di sini ialah berpencar di berbagai tempat di bumi. Sumber selanjutnya mengenai keruntuhan Israel berasal dari akademisi bernama Dr. Abdul Wahab Al-Masiri, seorang pakar Zionisme Mesir yang menghabiskan sekitar 20 tahun dari usianya untuk mempelajari Zionisme dan pendirian negara Israel. Dr. Al-Masiri dianggap sebagai salah satu akademisi paling menonjol di dunia keilmuan modern di tingkat dunia yang pernah menulis tentang gerakan Zionisme. Dr. Al-Masiri berhasil membukukan informasi yang dikumpulkannya dalam ensiklopedia Yahudi, Zionisme dan Bani Israel. Karya pentingnya tersebut dibuat setelah dia menghabiskan waktu sekitar 20 tahun untuk menyelesaikannya. Dr. Al-Masiri juga pernah diwawancarai oleh Ahmad Mansur di tahun 1999. Dalam wawancara tersebut, Dr. Al-Masiri menjelaskan bahwa negara Israel adalah sebuah proyek pemukiman yang dibuat orang-orang Barat untuk menjaga kepentingan mereka. Modelnya mirip dengan koloni-koloni yang dibuat oleh negara-negara Barat di masa lalu. Dan Amerika sebagai pendukung Israel akan terus-menerus menjamin keamanan Israel dan mengirimkan bantuannya, karena Israel memang dibuat untuk menjaga kepentingan-kepentingan Amerika di kawasan Timur Tengah. Dan menurut kajian Dr. Al-Masiri, sejak semula dibentuk, komunitas Yahudi yang dikumpulkan di negara Israel sudah meyakini bahwa proyek pemukiman ini akan ada batasannya dan akan berakhir cepat atau lambat. Mari kita kembali kepada kajian di majalah Newsweek di tahun 2002 yang telah kita bahas tadi, yang memuat simbol negara Israel di halaman sampulnya. Majalah Newsweek sebenarnya menganalisis tentang bagaimana negara Israel akan bertahan dan bagaimana dia akan runtuh. Karena faktanya, negara Israel adalah negara dengan penduduk yang sangat heterogen. Mereka berasal dari berbagai negara yang berbeda, dan setiap orang Israel memiliki paspor kedua dari negara asal mereka. Jika demikian, maka kita dapat simpulkan bahwa orang-orang Israel sebenarnya tidak memiliki ikatan yang kuat dengan tanah Palestina. Seorang peneliti bernama Salman Abu Sittah mencoba membuat kembali peta Palestina dan memastikan siapa sebenarnya pemilik tanah Palestina. Salman Abu Sittah membuat 5 peta Palestina dengan data sejak tahun 1870, sebelum orang-orang Yahudi berdatangan ke Palestina. Dan dia mendapati bahwa setiap jengkal tanah Palestina ialah milik orang-orang Palestina dan bukan penjajah Israel. Dan orang-orang Israel, karena memang mereka memiliki 2 paspor, mereka dapat sewaktu-waktu pergi meninggalkan negara Israel jika kondisi di tanah Palestina sudah tidak lagi kondusif. Hal ini menunjukkan kerapuhan entitas Israel di Timur Tengah dan betapa mereka dapat menghilang dari kawasan tersebut sama sekali jika saat kehancuran Israel telah tiba. Selanjutnya mari kita membahas tanda-tanda keruntuhan Israel yang telah muncul dari dalam Israel sendiri. Saat ini Israel berada dalam krisis politik. Dalam 4 tahun terakhir telah terjadi 5 kali pemilu di Israel. Hal ini menunjukkan ketidakstabilan politik yang cukup parah di Israel. Salah satu aktivis demokrasi di Universitas Tel Aviv menyatakan Israel telah menjadi demokrasi parlementer yang paling membingungkan, dan ini menunjukkan kondisi yang menyedihkan karena ketidakstabilan dan ketidakmampuan pemerintah untuk mengendalikan pemerintahan. Sebenarnya seperti apa kondisi dalam negeri Israel saat ini? Mengapa begitu banyak demonstrasi dan protes? Secara singkat, dapat kita katakan bahwa saat ini kondisi Israel sangat memprihatinkan. Tingkat korupsi sudah sedemikian parah, tidak ada stabilitas politik dalam 5 tahun terakhir, tidak ada kabinet yang mampu bertahan lama. Penyebabnya ialah karena para pemimpin politik Israel
dan terutama Netanyahu tenggelam dalam korupsi dan berbagai isu-isu politik. Salah satu fakta yang mengagetkan adalah bahwa Israel adalah negara yang tidak memiliki konstitusi. Setelah berdiri sekian puluh tahun sejak 1948 hingga saat ini, parlemen Israel belum berhasil menyepakati konstitusinya sendiri. Dan yang berlaku di Israel hanya hukum-hukum dasar yang biasa disebut basic law. Hal ini menunjukkan ketidakkompakan masyarakat Israel di satu sisi karena mereka datang dari latar belakang negara yang beragam, dan menunjukkan pula bahwa negara mereka memang sengaja dibuat tanpa konstitusi, agar setiap pemimpin politik dapat mengambil keputusan apapun tanpa harus pusing memikirkan konsekuensi hukum dari keputusan mereka. Dan dengan demikian, tidak ada yang bisa menuntut pemerintah atas segala keputusan yang mereka ambil. Dengan demikian, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi hal yang sangat mudah dilakukan oleh pemerintah Israel. Dan mungkin itulah sebabnya hingga hari ini, parlemen Israel tidak pernah mau bersepakat untuk membuat konstitusi. Namun kondisi ini sebenarnya menjadi bom waktu yang dapat meledak dan akan membuat masyarakat Israel terpecah belah. Yang berkaitan dengan ini, Menteri Pertahanan Israel Gallant membuat pernyataan yang cukup mengejutkan. Dia menyatakan bahwa perpecahan yang parah sudah mulai masuk ke dalam institusi militer dan pertahanan. Ini adalah bahaya yang jelas dan langsung dan bisa kita saksikan yang mengancam keamanan Israel. Dan di waktu yang sama, demonstrasi pun terjadi dan terjadi perselisihan antara pendukung Netanyahu dan orang-orang yang anti Netanyahu. Dan siapapun yang menang di antara kedua kelompok ini, perselisihan ini akan tetap membawa perpecahan dan kerugian bagi Israel. Dan kanal Berita 12 menyatakan bahwa jika Netanyahu jatuh, maka sekian banyak pendukungnya dan sistem negara yang juga sudah ada akan ikut jatuh. Sementara itu, koran Israel bernama Haaretz memberikan kabar bahwa kepolisian Israel tidak mampu mengendalikan demonstrasi yang terjadi. Dan jumlah demonstran yang bergerak memang sangat besar, mencapai sekitar 700.000 orang. Dan dari jumlah seluruh penduduk Israel yang sebanyak 5 juta orang, maka 700.000 adalah jumlah yang sangat besar. Selain itu, harian Haaretz juga menyebutkan adanya pembangkangan dari para pasukan cadangan terhadap aturan kewajiban militer. Padahal yang perlu kita sama-sama ketahui, Israel merupakan negara yang mewajibkan semua penduduknya yang dewasa untuk ikut wajib militer, seluruhnya laki-laki maupun perempuan, sebagai pasukan utama ataupun sebagai pasukan cadangan. Dan sekarang dengan terang-terangan telah terjadi pembangkangan dari kalangan militer dan polisi untuk berdisiplin dengan peraturan yang ada. Ini terjadi untuk pertama kalinya dan merupakan bahaya besar bagi Israel. Harian Haaretz menyebutkan bahwa puluhan tentara menyatakan bahwa mereka tidak akan lagi mengikuti latihan militer. Ini adalah pembangkangan angkatan perang terhadap peraturan negara Israel sendiri. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes atas keharusan melakukan perbaikan sistem hukum yang seharusnya dilakukan oleh pemerintahan Netanyahu. Sementara itu, 150 tentara yang menjadi anggota intelijen 8.200 Israel juga menyatakan bahwa mereka tidak akan mengikuti wajib militer. Lebih dari 100 dokter tentara juga menyatakan tidak akan mengikuti wajib militer. Dan dalam waktu yang tidak berjauhan, ratusan tentara juga menyatakan bahwa mereka tidak akan mengikuti wajib militer. Hal ini menunjukkan bahwa Israel benar-benar terancam krisis, karena siapa lagi yang akan menjaga negara mereka jika bukan tentara mereka sendiri? Dan siapakah tentara mereka? Siapa lagi kalau bukan warga negara mereka sendiri? Bahkan Presiden Israel Isaac Herzog mengatakan tanggal 6 Maret 2023, yang terjadi adalah musibah yang nyata dan negeri kita runtuh di depan mata saya sendiri. Israel berada di ujung jurang kehancuran, antara penyelesaian masalah atau kehancuran. Saya melihat perpecahan di dalam diri kita. Perpecahan itu semakin dalam dan yang terbayang di benak saya adalah bahwa ini pernah terjadi 2 kali di dalam sejarah. Dan kita telah mendekati usia ke-80 tahun. Mereka sangat takut memasuki usia ke-80 tahun karena 2 kali dalam sejarah Israel berdiri, beberapa kali negara mereka runtuh di usia 76 tahun dan di usia ke-80 tahun.
Karena itulah orang-orang Israel sangat takut dengan angka 80 tahun tersebut. Dan jika kita hitung dari tahun berdirinya di tahun 1948, maka usia ke-80 tahun mereka adalah di tahun 2028. Berbeda 1 tahun dengan prediksi Syekh Ahmad Yasin yang memprediksi keruntuhan Israel di tahun 2027. Perdana Menteri Israel yang lalu, Naftali Bennett, berkata, Israel berada dalam bahaya yang paling parah sejak Perang 1973. Dia berkata kepada kanal berita 12 Israel tanggal 26 Maret 2023, bahaya ini menyangkut keamanan, diplomasi, dan ekonomi. Ini adalah bahaya yang mengarah kepada kehancuran. Dalam kesempatan yang lain, Naftali Bennett mengatakan pada tanggal 5 Juni 2022, Israel menghadapi ujian yang nyata dan menghadapi masa yang sangat berbeda dan semakin mendekati kehancuran. Dan dia mengatakan, kita berada di era negara Israel ketiga dan sudah mendekati usia kita yang ke-80 tahun. Dan apakah kita mampu menjaga negara kita? Dan dia berkata, Israel berada di masa kemunduran yang paling sulit dalam sejarah, kekacauan, pemilu yang tidak kunjung selesai, dan kelumpuhan pemerintahan. Sementara itu mantan Perdana Menteri yang lain, Ehud Olmert, berkata, kelompok yang mengendalikan Israel berperilaku dengan perilaku yang gila dan rusak, dan mengganggu sendi-sendi kehidupan. Mantan Menteri Keadilan Israel, Gideon Sa'ar, mengatakan sesungguhnya Netanyahu bersikeras untuk mendorong Israel ke jurang kejatuhan. Dan dia mengatakan setiap tambahan hari yang dihabiskan Netanyahu dalam jabatannya membuat Israel semakin dalam bahaya. Sementara itu, mantan pemimpin Mossad, Tamir Fardu, dia berkata dalam sebuah siaran langsung di salah satu kanal bahasa Ibrani, tanggal 9 Maret 2023. Dia berkata, untuk memecah Israel kita tidak membutuhkan Iran. Iran memang menjadi momok yang menakutkan bagi Israel karena kekuatan militer dan keberanian mereka. Namun menurut Tamir, perpecahan sudah sangat parah di dalam Israel dan tanpa adanya Iran pun Israel sudah terpecah belah dengan sendirinya karena banyaknya perselisihan di dalam tubuh pemerintahan dan aparat Israel. Perpecahan yang besar sudah mulai masuk ke dalam tubuh Israel, bahkan juga telah masuk ke dalam institusi militer dan intelijen. Ada kerusakan besar yang telah mulai meresap ke dalam institusi-institusi Israel sekarang. Bahkan di dalam Mossad dan lembaga keamanan Israel, Israel dilindungi secara militer oleh tentara dan oleh Mossad dari kehancuran. Namun perpecahan dan perselisihan mulai memasuki lembaga ini. Melalui mantan pemimpin Mossad, Tamir Fardu, media mengungkap perpecahan yang terjadi di lembaga Mossad tersebut. Ketika menggambarkan situasi saat ini di Israel, penyiar bertanya kepada Tamir Fardu, apakah Israel dalam bencana? Ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh mantan kepala Mossad Israel. Israel berada dalam bencana. Setelah itu dia berkata, saya berusia 70 tahun, dan jika seseorang bertanya kepada saya setahun, 2 atau 3 tahun yang lalu, apakah ini akan menjadi gambaran Israel saat ini? Saya mengatakan kepadanya bahwa Anda mengigau. Israel tidak pernah mencapai titik ini. Tetapi di sini, kita sekarang menghadapi ancaman eksistensial terbesar sejak tahun 1948. Perhatikan, ini adalah kata-kata mantan kepala Mossad. Profesor Donia, peneliti Israel yang memenangkan hadiah Nobel Ekonomi, seorang pria dengan otak super cerdas yang sangat berharga bagi orang Israel, seorang pemenang hadiah Nobel. Pria itu mengatakan kata-kata yang sangat berbahaya dan sangat penting yang harus kita dengar dan pahami. Dia berkata, saya lebih khawatir tentang Israel saat ini daripada saat perang Yom Kippur pada bulan Oktober 1973. Tokoh ini, Profesor Donia, salah satu tokoh Israel, dalam wawancaranya dengan saluran Israel 12 Januari lalu, 2023, saat itu kita menyaksikan krisis yang mulai muncul pada bulan Januari, meningkat, sampai mencapai situasi yang ada saat ini. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, ada pemogokan di bandara dan di pelabuhan, dan perpecahan sangat terlihat di dalam negara Israel. Terjadi kelumpuhan di pemerintahan, dan negara menyaksikan perpecahan besar. Pria ini pada bulan Januari memperingatkan apa yang telah terjadi dan kemudian dia berkata, bagi saya ini adalah akhir dunia. Ini adalah akhir dari Israel, seperti yang saya tahu.
Ini adalah orang yang memenangkan hadiah Nobel di bidang ekonomi dan berkata, "Saya mencoba membandingkan ketika saya khawatir di tahun 1973 dan jawabannya adalah bahwa saya sama khawatirnya hari ini seperti saya tentang masa depan Israel dan bahkan tentang esensi negara Israel dan eksistensi negara Israel. Apa yang akan terjadi? Ini bukan tempat Anda dibesarkan. Ini bukan negara yang ingin ditinggali oleh cucu-cucu saya. Ini adalah akhir dari negara. Ini adalah akhir dari demokrasi tanpa diragukan lagi." Ini adalah kata-kata seorang ekonom Israel dan pemenang hadiah Nobel. Dia meratapi negara Zionis, dia meratapi entitas Zionis. Presiden Israel keluar untuk membanting dan meratapi entitas Israel. Para pejabat, mantan Perdana Menteri yang telah saya data untuk Anda, mereka semua meratapi entitas ini, termasuk seorang sejarawan Israel bernama Benny Morris yang menerbitkan sebuah artikel di Haaretz pada tahun 2019. Saya menyajikan kepada Anda tanggal yang berbeda, dan saya mulai dari tahun 1999 hingga hari ini, sehingga Anda tahu bahwa kerusakan di Israel meningkat. Pada Ahmad Yasin mengutip sebuah ayat Al-Quran, seorang muslim harus yakin akan ayat-ayat Tuhannya dengan kepastian yang tidak dapat mentolerir keraguan. Ketika seseorang yakin akan apa yang Tuhan yang Maha Kuasa telah katakan, dan yakin akan apa yang Tuhan yang Maha Kuasa telah sebutkan, dia hidup dengan nyaman karena kepastian membawa kebahagiaan bagi jiwa manusia. Syekh Ahmad Yasin pada tahun 1999 berkata kepada Ahmad Mansur, "Saya menyimpulkan Al-Quran bahwa masalah keruntuhan Israel tidak terkait dengan kekuatannya, juga tidak terkait dengan senjata nuklir yang dimilikinya atau dukungan asing. Tetapi saya menyimpulkan ini dari Al-Quran." Ahmad Mansur berkata kepadanya, "Katakan kepadaku, wahai Syekh, bagaimana engkau belajar dari Al-Quran?" Syekh Ahmad Yasin berkata, "Jika kita kembali ke surat Al-Hasyr, kita menemukan bahwa orang-orang beriman selama era Rasulullah, semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian, dan mungkin Rasulullah sendiri, semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian, ada di antara mereka. Tuhan kita berkata kepada mereka, 'Ma zonantum ayyakhruju.' Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar. Mereka berpikir bahwa benteng-benteng mereka akan melindungi mereka dari Tuhan. Jadi Tuhan datang kepada mereka dari tempat yang mereka tidak duga dan melemparkan rasa takut ke dalam hati mereka, menghancurkan rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan-tangan orang-orang beriman. Maka pertimbangkanlah, wahai orang-orang yang berfikir." Ayat itu tidak membutuhkan penjelasan. Ayat itu membutuhkan pemahaman. Ayat itu membutuhkan iman. Ayat itu membutuhkan pemahaman bahwa hablun minallah dan hablun minan nas. Ada faktor Allah dan faktor manusia dalam berdirinya entitas Israel. Israel belum tentu jatuh pada tahun 2027 atau 2028 karena naik turunnya negara tergantung pada kehendak Allah yang memberikan kekuasaan dan mengambil kekuasaan. Dialah yang menentukan kapan negara Israel akan runtuh dan berakhir. Semua faktor kejatuhan mungkin ada, tetapi jika ditunda oleh Yang Maha Kuasa, maka kejatuhan itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu, perpecahan faktanya memang ada di dalam negara Israel. Bahluk dan mengerjakan naskah informasi ini selama berhari-hari, agar Anda mengetahui bahwa ini adalah tanggung jawab Anda untuk mengetahui hal penting ini. Dan kita memiliki kewajiban untuk belajar, karena pengetahuan adalah awal dari pemahaman, dan pemahaman adalah awal dari perubahan. Jangan biarkan informasi penting ini berhenti di tangan Anda. Sebarkan informasi ini seluas-luasnya. Kembalilah kepada sumber yang saya katakan kepada Anda untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan tentang masalah ini. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah. Saya Muhammad Isdian Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.